Konifah siap terima Indonesia bila dikucilkan oleh FIFA. Apabila nanti Indonesia dan Federasi Sepak Bolanya PSSI dibekukan oleh FIFA terkait polemik Piala Dunia U2023, maka Konifah bisa jadi ajang pelarian saat ini. Memang sepak bola Indonesia kembali dilanda masalah yang cukup pelik. Prahara tersebut justru muncul celah digelarnya ajang olahraga terbesar yang bakal dihelat di tanah air, yakni Piala Dunia U2023. Ketika kick-off sudah dijadwalkan pada bulan Mei mendatang dan pengundian babak grup akan dilakukan, justru terjadi protes besar-besaran dari kalangan masyarakat biasa sampai politisi. Mereka mengkritisi keikutsertaan tim nasional Israel yang terdaftar sebagai satu dari 26 negara yang lolos ke fase kualifikasi. Alasan kemanusiaan, ciri dasar penolakan sebagian penduduk Indonesia pada Israel yang bukan rahasia lagi. Riwayat panjang terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan konflik mereka dengan Palestina sebagai negara dengan penduduk mayoritas dan bahkan berpeluk agama Islam terbesar dunia. Simpati Indonesia pada Palestina adalah sebuah kewajaran, namun penolakan terhadap Israel tetap datang dari mereka yang non-muslim. Gubernur Bali Iwayan Koster adalah salah satunya mereka yang kontra dengan Israel agar tim nasional negara berlogo bintang David tersebut dicoret dari daftar peserta Piala Dunia U20. Tahun ini jika pun ia ingin tetap bermain, mereka dilarang untuk menjejakkan kaki di Indonesia dan diungsikan ke Singapura seperti yang disarankan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tentu saja banyak pro dan kontra mengenai masalah ini. Semua punya argumen masing-masing soal Israel bertanding, namun ada satu yang jelas, yakni Indonesia dan PSSI bisa mendapatkan sanksi luar biasa. Tentunya dari FIFA ada kontroversi ini berlarut dan menyebabkan turnamen batal digelar saat ini. Sudah ada tanda-tanda FIFA akan mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 20 dan U23. Meski masih belum ada konfirmasi lebih jauh, maka bisa saja bukan status host saja yang diambil, namun juga titel keanggotaan merah putih di Asosiasi Sepak Bola Dunia tersebut. Jika demikian, maka Indonesia dipastikan tidak akan bisa menggelar liga yang diakui oleh FIFA. Yang begitu juga dengan timnasnya yang dilarang mengikuti ajang-ajang resmi gelaran mereka macam Piala Dunia ataupun Piala Asia bagi para pemain Indonesia untuk bisa bermain untuk klub luar negeri. Tentu saja akan sangat sulit, contohnya di Liga Inggris, di mana kewarganegaraan jadi salah satu aturan yang menentukan apakah seorang pemain bisa merebut di sana atau tidak. Akan tetapi bila sampai kemungkinan buruk terjadi, maka tidak lantas sepak bola Indonesia akan mati. Tetap ada wadah lain yang bisa menampung hasrat menggebu orang-orangnya untuk merasakan menendang bola baik secara kompetitif atau semi-kompetitif. Salah satu cara agar Indonesia bisa tergabung dalam organisasi sepak bola internasional adalah dengan bergabung bersama Karnival Sepak Bola yang beranggotakan negara bangsa atau entitas yang independen. Mereka baru didirikan pada 9 tahun silam setempatnya pada tanggal 13 Agustus 2013. Konifah yang bermarkas di Luleå, Swedia dibuat dengan tujuan untuk semakin memperluas jangkauan sepak bola, terutama pada kelompok yang eksistensinya tidak diakui oleh FIFA. Niatan organisasi non-profit yang hanya digerakkan oleh para relawan cuma-cuma itu dengan cepat mendapat atensi global, terutama dari negara-negara kecil atau mikro, dan kini telah memiliki 38 anggota per Maret 2023. Para anggota tersebut di 6 benua seperti Eropa, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Selatan. Ada juga Oceania. Eropa jadi penyumbang member terbanyak dengan lebih dari 30 negara sudah tergabung di bawah payung Khalifah Abbasiyah. Tuvalu Tipas Utara adalah contoh dari para anggota Honifah, serikat keturunan Korea di Jepang.
pun memutuskan untuk bergabung. Tidak ketinggalan juga West Papua atau Papua Barat punya banyak turnamen. Layaknya FIFA dengan berbagai macam agenda turnamennya, Khalifah pun menyediakan acak bagi para anggotanya untuk saling beradu di lapangan hijau. Walau belum seberapa, namun kompetisi buatan mereka terbilang lengkap. Tidak hanya sepak bola pria dan wanita, futsal juga jadi cabang yang mereka berikan. Perhatian Hovifah pun punya Piala Dunia versi mereka sendiri yang sudah dihalang sejak tahun 2014, menggantikan Piala Dunia FIFA sebagai turnamen tiruan Piala Dunia FIFA terdahulu. Setiap benua juga dibuatkan turnamennya sendiri oleh Konifal, sehingga negara-negara mikro dari Asia, Eropa, atau Afrika bisa menikmati versi Euro Piala Asia atau Afgan versi mereka sendiri.